Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai platform kulit sehat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota tim kami. Yang pertama Ahmad Febri Diansyah, yang kedua Rizky Handayani, yang ketiga Muhammad Rusdi Rahman, dan yang keempat Difran Nur Cahyo. Dan dosen pengampu mata kuliah Software Engineering yaitu Profesor Dr. Emma Utami, SSC MKom. Pembahasan dalam presentasi kami, yang pertama mengenai latar belakang kulit sehat, yang kedua user, 3 fitur, 4 alur, 5 komunikasi data, 6 platform yang mirip atau kompetitor, 7 IoT, Big Data, dan AI, 8 sumber pendapatan, 9 resiko, 10 pengelolaan data, 11 database, 12 data user, 13 ulasan dan rating, 14 platform peluang terbaru, dan 15 UI design. Latar belakang dari platform kulit sehat ini, platform kulit sehat dirancang dengan fitur deteksi penyakit kulit yang digunakan untuk mengatasi masalah kulit dengan inovasi teknologi. Yang melatar belakangi platform kulit sehat ini, yang pertama, meningkatnya kebutuhan kulit, yang kedua, akses platform dengan mudah, yang ketiga, informasi cepat mengenai kulit. Namun, untuk mencari informasi yang akurat dan terpercaya bisa menjadi tantangan. Dengan berkonsultasi dengan dokter kulit secara praktis dan mendapatkan rekomendasi obat yang tepat, ini akan membantu mempercepat proses perawatan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan membantu mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh masalah kulit, sehingga dibutuhkanlah platform mengenai kulit sehat. Dalam platform kulit sehat ini menyediakan konsultasi secara online dan fast response, dan menyediakan dalam merekomendasikan klinik yang terbaik dan merekomendasikan obat sesuai anjuran dokter dan masalah kulit. Dalam platform ini terdapat fitur deteksi penyakit kulit yang menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi pengenalan gambar untuk mengidentifikasi masalah kulit customer. Platform ini dirancang untuk membantu pengguna mengenali dan mengatasi penyakit kulit dengan cara yang cepat, efisien, dan akurat. User atau pengguna dari platform ini, yang pertama ada admin, yaitu mengelola platform, ada customer perorangan, ada dokter kulit sebagai dokter dan memiliki sertifikat spesialis kulit, ada kurir sebagai layanan pengiriman obat, kemudian ada klinik yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan bagian kulit yang memadai, menjual obat-obatan, dan memberikan jasa konsultasi. Kemudian ada dinas kesehatan yang mengawasi dan memonitoring. Kemudian ada BPOM sebagai pengawas obat dan makanan. Kebutuhan user yang pertama yaitu customer dapat melakukan registrasi, login, melihat katalog, melakukan scan kulit, konsultasi dengan dokter, membeli obat, melakukan pembayaran transfer, memperoleh rekomendasi klinik atau obat, memberikan rating pada dokter, klinik, obat, dan kurir. Kebutuhan user dokter kulit dapat melakukan registrasi, login, melihat katalog, melakukan konsultasi dengan customer, memberikan feedback kepada customer, dan mendapatkan rating. Kebutuhan user pada klinik yaitu dapat melakukan registrasi, login, memberikan rekomendasi untuk customer, menawarkan produk, dan mendapatkan rating. Kebutuhan user di Snaskes dapat melakukan registrasi, login, konsultasi, dan penyuluhan. Kebutuhan user dari admin dapat melakukan login, mengelola, mengawasi, dan memonitoring customer, dokter kulit, klinik, Disnaskes, dan BPOM. Kebutuhan user dari BPOM dapat melakukan register, login, monitoring obat. Kebutuhan user dari kurir dapat melakukan register, login, mengelola profil, melakukan layanan pengiriman, dan memperoleh rating. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Ya, selanjutnya alur dari platform. Yang pertama, user. User akan dialihkan ke bagian login. Selanjutnya, user bisa melakukan scanning, yaitu scanning wajah maupun scanning badan. Selanjutnya, user bisa memilih 3 tindakan, yaitu membeli obat, melakukan konsultasi dengan dokter, maupun pergi ke klinik.
yang telah disediakan. Setelah tindakan dilakukan, user bisa melakukan ratingan atau memberi nilai. Selanjutnya komunikasi data yang diberikan di sini, yang pertama klinik. Klinik ini memberikan data klinik, data obat, dan data pemesanan. Untuk user atau konsumen sendiri memberikan data user, foto penyakit, riwayat, GPS, dan pembayaran. Untuk BPOM yaitu memberikan persetujuan kepada obat yang dikelola oleh klinik. Terus Disnaskes di sini juga memberikan validasi dokter. Untuk user dokter memberikan data dokter dan pada kurir memberikan data resi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gibran. Selanjutnya itu terdapat kompetitor. Yang pertama itu dari DiriCare, yaitu sebuah platform klinik kesehatan dan kecantikan online yang dapat membantu pengguna untuk merawat diri dengan tepat, cepat, serta terjangkau. Dan itu mulai dari konsultasi, diagnosa, pengiriman obat, atau produk sampai komunikasi berkelanjutan dengan tim klinis yang semuanya terintegrasi di satu platform. Dan ini aplikasi ini tuh berbasis apa? Sifat gratis. Kemudian yang kedua itu ada Dropskin, yaitu sebuah platform yang bisa memberikan arahan dalam meningkatkan kesehatan pada wajah dengan menggunakan teknologi AI melalui kamera. Hanya dengan foto ini, kondisi wajah tanpa make up, maka akan memberikan hasil analisis dan kondisi pada wajah. Dan selanjutnya ada Alur AI, yaitu sebuah platform kecantikan berbasis AI untuk menganalisa kondisi kesehatan kulit wajah penggunanya mulai melalui sebuah foto dan juga dapat memantau perkembangan kesehatan kulit wajahnya dan sekaligus untuk menilai hasil dari produk kecantikan yang digunakan dengan memanfaatkan fitur Skin Diary. Untuk AI-nya sendiri, kami menggunakan chatbot sebagai proses tanya jawab dan konsultasi dan deteksi atau scanning untuk mendeteksi penyakit kulit dan identifikasi jenis penyakit kulit. Untuk IoT sendiri, kami menggunakan internet untuk sarana konektivitas dan komunikasi dan akses. Juga smartphone untuk interaksi pada platform. Big data, kami menggunakan smart recommendation, memberikan rekomendasi klinik, obat, maupun dokter. Sarana prasarana yang pertama internet, tentu saja karena platform kami berjalan secara online, server juga diperlukan, dan platform untuk mengakses aplikasi dari kulit sehat ini. Beberapa ahli juga dibutuhkan untuk membangun platform ini. Yang pertama, quality assurance, untuk memastikan kualitas platform sebelum rilis. Yang kedua, marketing, untuk memasarkan aplikasi. Yang ketiga, quality control, untuk memastikan kualitas obat, dokter, dan klinik. Yang keempat, software engineering, untuk merancang aplikasi mobile. Yang kelima, database management, untuk mengelola database. Dan yang terakhir adalah data analis dan data scientist, yaitu untuk mengelola data dan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang ada serta membuat model deteksi penyakit kulit tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Handa. Terima kasih. Selanjutnya, mengenai kemungkinan resiko dan cara memanajemen resikonya. Yang pertama, resiko tidak mengikuti perkembangan dan tren pasar. Untuk mengatasi resiko tersebut, harus terus memantau perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar untuk memastikan platform tetap kompetitif dan sesuai dengan tuntutan pengguna. Resiko yang kedua, ancaman keamanan cyber. Untuk mengatasi resiko tersebut, dapat mengimplementasikan tindakan keamanan yang kuat untuk melindungi data seperti enkripsi data, autentikasi data, dan pemantauan keamanan yang terus-menerus. Selanjutnya, resiko yang ketiga, persaingan pasar dari kompetitor lain.
Untuk mengatasi resiko tersebut, dapat melakukan riset pasar yang komprehensif dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk membedakan diri dari pesaing dan menarik pengguna baru dan mempertahankan pengguna lama. Resiko yang keempat, server down karena kegagalan sistem. Untuk mengatasi resiko tersebut, dapat melakukan pemeliharaan server yang teratur untuk memastikan perangkat keras dan perangkat lunak server tetap dalam kondisi yang baik. Sumber pendapatan dari platform kulit sehat ini, pendapatan yang diterima dari setiap layanan sebesar 20% untuk platform dan 80% untuk mitra. Untuk selanjutnya ada pengelolaan data. Yang pertama itu ada data master dan data transaksi. Lalu kemudian akan diproses menjadi data pre-processing dan kemudian diproses lagi menjadi data analisis. Nah, data master sendiri itu di situ terdapat ada data customer, data klinik, data dokter kulit, data produk, data kurir, data disnaskes, dan data BPOM. Untuk data produk ini data termasuk data obat. Kemudian untuk data transaksi itu terdapat data pengiriman, data transaksi, dan data penanganan. Nah, setelah melakukan data proses itu setelah melakukan data proses terdapat data analisis, yaitu terdapat profiling data customer berdasarkan data diri. Kemudian ada menganalisa segmen pasar, menganalisa hasil dari jual produk berdasarkan banyaknya jenis produk yang dibeli. Kemudian yang terakhir ada profiling transaksi customer untuk mengetahui tren pada jenis penyakit kulit yang sering diderita. Selanjutnya untuk database ini terdapat ada tabel admin. Dalam tabel admin ini terdapat ada ID-ID dari semua yang ada di database, mulai dari customer, dokter kulit, klinik, produk, transaksi, kurir, penanganan, dan pengiriman. Nah, dalam tabel admin ini terdapat tabel customer, yaitu bagaimana customer ini nantinya akan bertransaksi dengan dari si dokter kulit. Dan kemudian dokter kulit ini diawasi juga dengan oleh Disnaskes. Dan lalu untuk dokter kulit ini juga dalam ini menuju ke tabel produk. Tabel produk ini masuk obat, ya tadi obat itu diawasi oleh BPOM. Nah, kemudian produk ini nanti bisa bertransaksi dan serta pengiriman. Di dalam pengiriman ini terdapat kurir untuk melakukan pengiriman oleh si dari tablet customer. Itu kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya untuk data user dijelaskan oleh Mas Rusdi. Baik, jadi untuk data user akan menghasilkan yang pertama seperti data transaksi, yaitu data dari pembelian obat bisa digunakan untuk melihat tren penyakit kulit, apa yang diderita pada waktu tertentu, misal pada bulan Desember sampai Januari. Kebanyakan orang-orang menderita penyakit eksim karena pada bulan-bulan tersebut orang-orang sering membeli obat penyakit eksim. Yang kedua, mengetahui kita jual produk berdasarkan banyaknya jenis produk yang dibeli. Yang ketiga, menganalisa segmen pasar. Oke, baik. Untuk data selanjutnya yaitu ada data konsultasi. Yang pertama, dengan menggunakan data konsultasi dokter, platform dapat mengalami preferensi dan riwayat medis pengguna secara mendalam. Yang kedua, ini juga bisa menjadi evaluasi terhadap kinerja dokter. Misal, dokter merekomendasikan obat, apakah sesuai dengan masalah yang diderita oleh pasien. Untuk yang ketiga, data konsultasi juga bisa digunakan untuk mengembangkan chatbot menjadi semakin pintar dan manusiawi. Yang terakhir yaitu ada platform dapat menemukan bahwa pengobatan kondisi tertentu lebih baik dengan kombinasi terapi tertentu. Data yang ada pada ulasan dan rating, untuk metode yang ada pada ulasan dan rating, dengan menggabungkan ulasan dan rating, Bintang menjadi satu platform dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan jelas tentang pengalaman pengguna terkait produk atau layanan. Untuk melakukannya, platform mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, seperti mengumpulkan data ulasan,
Pertama, kami mengumpulkan ulasan pengguna, termasuk rating, bintang, dan ulasan tertulis. Setiap pengguna memberikan rating bintang dan menulis ulasan tentang pengalaman mereka yang relevan. Pada ulasan dan rating selanjutnya, itu terdapat identifikasi kata kunci pelabelan. Lihat ulasan pengguna dan cari kata kunci yang memiliki rating bintang tertentu. Misalnya, jika nilai bintang 5, temukan kata-kata yang menunjukkan kepuasan, kualitas, keunggulan, atau kekurangan. Jika nilainya bintang rendah, temukan kata-kata yang menunjukkan ketidakpuasan, masalah, atau kekurangan. Untuk yang ketiga, training data. Platform dapat mempercepat proses penggabungan ulasan dengan rating bintang dengan mengidentifikasi kata kunci yang relevan dalam setiap ulasan dengan menggunakan metode natural language processing atau algoritma pemfilteran. Untuk yang keempat, pada ulasan dan rating visualisasi data, platform dapat memvisualisasikan data untuk membuatnya lebih jelas dan menarik. Misalnya, mereka dapat membuat grafik atau diagram yang menunjukkan persentase rating bintang tertentu dan kata kunci yang sering muncul dalam ulasan. Untuk yang terakhir, menggabungkan rating dan ulasan, platform dapat membuat ringkasan yang menggabungkan rating-rating dengan kata kunci dalam ulasan setelah menemukan kata kunci tersebut. Misalnya, jika ada ulasan dengan rating bintang 5 dan kata kunci luar biasa, ringkasan dapat berbunyi sebagai rating yang full, pengalaman luar biasa. Pada potensi platform, tercipta peluang baru seperti yang pertama, kumpulan data konsultasi dokter. Data ini dapat berupa diagnosa, gejala, resep, obat, hasil tes, dan riwayat medis pasien. Yang kedua, identifikasi tujuan dan pertanyaan. Tujuan platform untuk menganalisa data konsultasi dokter, termasuk mencari pola penyakit, faktor risiko, meningkatkan efisiensi pengobatan, dan sebagainya. Platform membuat daftar pertanyaan melalui analisa data. Untuk yang ketiga, peluang baru ketiga itu eksplorasi dan visualisasi data. Platform melakukan eksplorasi data untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang ada di dalamnya. Setelah platform menemukan variabel yang relevan dan hubungan antara variabel tersebut, gunakan alat visualisasi data seperti grafik atau diagram. Ini akan membantu platform melihat pola tren dan anomali yang mungkin ada dalam data. Untuk yang selanjutnya ada analisis statistik. Platform menggunakan teknik analisis statistik untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang data konsultasi dokter. Analisis deskriptif, analisis frekuensi, analisis asosiasi, atau model prediktif dapat termasuk dalam kategori ini. Misalnya, platform dapat menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi risiko penyakit tertentu atau menggunakan analisis regresi untuk memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi penyakit. Yang selanjutnya ada identifikasi solusi dan perbaikan. Platform dapat menemukan solusi dan perbaikan dengan memahami pola dan tren dalam data konsultasi dokter penyakit kulit. Misalnya, platform dapat menemukan bahwa pengobatan untuk jenis penyakit kulit tertentu kurang efektif, yang dapat mendorong pengembangan metode pengobatan baru atau metode pencegahan yang lebih baik. Untuk yang terakhir, sebagai kesimpulan dari peluang baru platform yang tercipta, itu tentu saja platform ini sangat penting untuk melakukan analisis data konsultasi dokter dan harus mematuhi standar privasi dan keamanan yang ketat. Selain itu, platform ini akan mematuhi HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability Act dari Amerika Serikat yang mengatur privasi dan keamanan data kesehatan. Platform dapat membantu meningkatkan perawatan kesehatan, menemukan solusi yang lebih baik, dan menemukan peluang dengan memahami posisi saat ini, dan menggunakan data konsultasi dokter secara yang efektif. Pada halaman ini terdapat link yang tertuju pada UI design atau platform dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Kita mulai. Untuk UI dari kulit sehat bisa dilihat seperti ini. Pertama, yaitu user akan dialihkan pada halaman login. Jadi, sign in with email, langsung sign in aja. Nah, di sini user akan diberikan pilihan, yaitu tipe kulit apa yang ada pada diri user, lalu skin tone atau warna kulit. Yang ketiga, masalah dari kulit dari user. Selanjutnya start lagi. Nah, ini merupakan halaman beranda
dari aplikasi Kulit Sehat, user bisa melakukan scanning dengan memencet tombol di tengah bawah ini. Dan diberikan opsi mau scan wajah atau badan. Kita pilih scan wajah. Dan di sini ada notifikasi kalau gambar yang akan difoto itu untuk pengembangan aplikasi. Follow saja. Nah, gambarnya seperti ini. Langsung dijepret. Dan akan menampilkan berapa persen jenis penyakit kulit yang diderita dan jenis penyakit kulit apa yang diderita. Setelah itu user bisa melakukan 3 tindakan, yaitu memilih obat, memilih dokter, atau pergi klinik. Untuk contoh, kita memilih obat. Dan selanjutnya akan diberikan opsi alergi yang diderita oleh user. Di sini ada berbagai macam alergi. Bisa next saja kalau tidak punya alergi tertentu. Nah, selanjutnya user akan dialihkan ke list obat yang bisa dibeli pada platform ini. Misal kita membeli Mediclean Gel, kita aja. Untuk tampilan detail dari obat seperti ini, ada harga, nama produk, detail produk, deskripsi produk, general indication, lalu dosis yang dibutuhkan, efek samping, terus nomor registrasi yang dikeluarkan oleh BPOM, ada juga review. Langsung saja kita pencet beli sekarang, dan akan dialihkan ke bagian pembayaran, yaitu karena di sini obatnya itu harus sesuai dengan resep dokter. Jadi untuk obat tipe ini bisa ke bagian konsultasi dokter dulu sebelum membeli obat ini. Tapi kita langsung saja, ini alamat, terus kuring yang dipilih, sama metode pembayaran. Langsung bayar saja, pay. Nah, di sini akan dialihkan ke bagian transaksi, yaitu bagian transaksi ini terdapat 3 kategori. Yang pertama upcoming atau sedang diproses, yang kedua komplit atau yang sudah selesai, dan yang dibatalkan. Seperti itu. Untuk ratingannya sendiri pada platform ini, itu setelah barang diterima tidak langsung akan memberikan ratingan, melainkan akan ditunggu selama 1 minggu untuk efek samping, apakah obat itu memiliki efek samping atau tidak kepada user. Nah, setelah 1 minggu user akan diberikan pesan melalui gambar pesan ini. Buka notifikasi. Nah, make your review. Nah, pada bagian ini user akan memberikan review terhadap obat yang sudah dipesan. Gitu. Cukup sekian presentasi dari ide inovasi mengenai kulit sehat dari tim kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.